Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, setiap kesetiaan-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh dilewatkan hari lepas hari, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun Tuhan kami boleh dilewatkan berbagai macam masalah dalam kehidupan kami, namun kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Itu semua oleh berkat kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Mari kita boleh beri waktu sejenak untuk merenungi setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita panggil Dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu kasih
bersyukur Tuhan. Mari segenap jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Setiamu Tuhan, besar setiamu, sekali lagi besar setiamu Tuhan, besar setiamu, mari puji Dia, sembah Dia. Besar setiamu Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, Engkau sungguh kasih. Hati kami bersyukur. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami? Engkau sungguh baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk lebih sungguh lagi memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau Yesus, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh baik.
Yesus. Kita tinggikan namanya. Ya kami mengangkat tangan kami Tuhan. Angkat tangan. Kau ku puja, cintaku sama. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah Yesus. Mari kita katakan lagi. Ya cinta,
hati yang rindu untuk diperbarui lagi, hati yang rindu untuk datang padamu saat indah, saat berhadapan dengan
kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan pagi hari ini. Hari demi hari Tuhan, Kau boleh lawat kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, namun semua oleh karena kebaikan kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Melewati masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Kau masih berikan kesempatan untuk kembali kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan, kami mau berserah akan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap pujian penyembahan kami, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau menikmati sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkati gembala kami yang akan menyampaikan. Berkati setiap apa yang akan Ia sampaikan, kiranya berasal dari Engkau, dan kami jemaat-Mu dapat menerima, dapat menjadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tes 1 2. Kedengaran sudah? Wah, ini rupanya facialnya jadi bikin enggak kedengaran. Ya udah, terpaksa saya buka. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur karena masih diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Sampai hari ini kita masih dapat terpelihara, dapat bersama-sama kembali, walaupun di suasana yang seperti ini. Ini bukan suasana yang normal, tapi kita harus terbiasa dengan kondisi dan
situasi seperti ini. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita sekalian. Saudara, saya sudah buat slide-nya, tapi saya pikir saya sudah simpan di flash disk. Rupanya yang saya simpan itu di laptop, jadi bawa kosong. Jadi, hari ini kita tidak pakai slide. Saudara, di ibadah perdana dalam suasana pandemi ini, saya ingin ajak saudara untuk membaca dari Injil Matius, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah manusia dan tantangan pencobaan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar tentang manusia dan tantangan pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara tentu mengingat salah satu bagian baris dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang sering kita kenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Nah, salah satunya baris doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah, "Janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Mengapa Yesus mengajarkan hal itu? Karena memang, saudara, persoalan pencobaan, tantangan di dalam hidup itu adalah sebuah persoalan yang memang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan doa seorang manusia kepada Allah adalah mohon untuk tidak membawa kami kepada pencobaan, untuk tidak membiarkan kami kalah terhadap berbagai sebuah pencobaan. Mengapa? Karena memang faktanya kehidupan di dunia ini akan berhadapan dengan banyak pencobaan. Maka setiap hari kita diminta untuk berdoa, "Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan, agar kami dilepaskan dari semua hal yang jahat." Narasi pencobaan atau cerita kisah pencobaan
yang kita baca pagi hari ini sebenarnya adalah sebuah cerita kehidupan yang bertujuan untuk mengajar hidup setiap orang, mengajar hidup setiap umat Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya kita melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita, bagaimana kita melihat pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kita, dan kemudian bagaimana kita dapat mengalahkan berbagai pencobaan-pencobaan yang ada dan terjadi di sekitar kita itu. Inilah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis-penulis Alkitab ketika mereka mengajarkan atau mereka menceritakan tentang kisah pencobaan Yesus di padang gurun ini. Peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun itu memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan manusia tadi. Jadi gambaran padang gurun dengan berbagai pencobaan yang kemudian disampaikan oleh penulis Injil, khususnya Injil Matius ini, pertama sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya status kehidupan umat Tuhan waktu itu. Jadi cerita padang gurun dan semua seluk-beluk pencobaan yang dialami Yesus di dalamnya itu sebuah gambaran yang mewakili kehidupan umat Tuhan, orang Israel, pergumulan yang dihadapi pada waktu itu. Dan mungkin juga masih memiliki korelasinya atau hubungannya dengan kenyataan kehidupan kita hari-hari ini. Situasi padang gurun itu sebuah situasi yang tidak mudah, situasi yang berat, situasi yang penuh bahaya, situasi yang penuh dengan tantangan. Itu yang pertama ingin disampaikan dengan gambaran padang gurun dengan berbagai pencobaan yang di dalamnya. Kedua, saudara, peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun dengan segala macam seluk-beluk pencobaannya itu ingin membawa para pembaca umat Tuhan pada waktu itu agar mereka kemudian dapat berefleksi terkait dengan pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman nenek moyang mereka ketika nenek moyang Israel yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan harus melewati padang gurun. Kisah padang gurun, kisah Yesus di padang gurun dan kemudian dicobai mengingatkan mereka. Jadi ketika mereka membaca kisah Yesus dicobai di padang gurun, mereka langsung teringat tentang pengalaman nenek moyang mereka. Mereka teringat bagaimana nenek moyang mereka itu adalah sekelompok orang yang sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk sampai kepada tanah Kanaan, untuk sampai pada tanah perjanjian, untuk sampai pada tujuan Allah, tetapi pada akhirnya mereka gagal ketika mereka melintasi padang gurun. Peristiwa padang gurun di mana Yesus dicobai mengingatkan mereka, oh iya, apa yang terjadi dengan Yesus ketika mereka membacanya membuat mereka sadar memang padang gurun itu tidak mudah. Memang tantangan padang gurun itu tidak gampang. Nenek moyang kita aja gagal, leluhur-leluhur kita aja gagal ketika mereka melewati padang gurun dengan berbagai seluk-beluk persoalannya, dengan berbagai seluk-beluk masalah yang dihadapinya. Mereka gagal, mereka tidak mampu. Dan berapa banyak orang yang akhirnya sampai kepada tanah Kanaan? Alkitab mengatakan mungkin dari generasi pertama, orang-orang yang dipanggil oleh Allah keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, dua orang dari generasi pertama yang akhirnya sampai kepada padang gurun. Musa, sang pemimpin pun tidak sampai masuk kepada tanah perjanjian. Mereka tidak sampai melihat tanah perjanjian. Musa hanya diizinkan oleh Tuhan dari atas gunung lihat. Nah, cuman lihat tok.
cuman lihat aja janji Tuhan, cuman lihat aja berkat Tuhan, cuman lihat aja apa yang akan terjadi di depan. Apakah saudara cuma pengen lihat, oh besok ada berkat tapi tidak pernah ngerasa? Hanya pengen senang lihat, oh kayak gitu ya berkat Tuhan, tapi tidak rasa. Mau saudara? Cuma di PHP itu, cuma lihat. Musa pun tidak masuk. Dan salah satu alasannya dikatakan apa? Karena Musa melakukan sesuatu kesalahan di hadapan Tuhan. Situasi padang gurun membuat Musa tercobai. Dan akhirnya Musa pun akhirnya salah mengambil keputusan yang membuat dia akhirnya tidak masuk ke padang gurun. Sekian banyak generasi pertama, sekian ratus ribu orang yang keluar dari tanah Mesir pun tidak sampai kepada tanah Kanaan. Tragis. Dijanjikan Tuhan, ayo keluar dari Mesir, keluar dari pembuangan, ayo ikut kemana? Ke janji tanah perjanjian untuk menikmati berkat Tuhan, tapi cuma hanya sampai pada didengar. Orang Kristen bisa juga mengalami hal yang sama, mendengar janji firman Allah disampaikan di gereja, mendengar pemberitaan firman Allah bahwa tentang karya Allah akan dikerjakan dalam diri orang-orang percaya, tetapi hanya sampai pada telinga, tidak sampai kepada sebuah pengalaman. Karena apa? Karena dalam proses perjalanannya banyak kali kehidupan kita juga gagal melewati proses padang gurun. Peristiwa padang gurun mengingatkan para pembaca pada waktu itu. Iya ya, padang gurun itu tidak gampang. Apalagi peristiwanya diceritakan Yesus masuk padang gurun 40 hari puasa. Ceritanya kurang lebih sama, 40 tahun juga orang Israel berjalan di padang gurun. Mereka langsung teringat itu kepada peristiwa nenek moyang. Wah, memang padang gurun itu adalah suasana yang tidak mudah. Mungkin kurang lebih situasi kita juga sedang masuk dalam pengalaman padang gurun sekarang. Cari makan susah, ya kan? Orang Israel mau makan susah, kadang-kadang ngomel, kok makanan tidak ada, daging tidak ada, ayam tidak ada, tempe terus, misalnya. Nanti bilang mentalnya mental tempe. Walaupun sebenarnya tempe itu sehat, makan tempe sehat. Tapi kok kenapa ada istilah mental tempe? Saya juga tidak tahu tempe itu mental apa. Tapi orang berpikir bahwa hidup sekarang ini memang sesuatu yang tidak mudah. Usaha sulit, cari makan susah, mengembangkan usaha susah. Suasananya seperti suasana padang gurun. Tidak mudah, tantangannya banyak. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tentang pencobaan Yesus di padang gurun bukan hanya saja mengingatkan jemaat, mengingatkan umat tentang sulitnya hidup, bukan hanya juga tentang membawa mereka kepada refleksi bahwa hidup di padang gurun, pengalaman padang gurun adalah sesuatu yang sukar, tetapi cerita tentang pencobaan Yesus di padang gurun juga ingin menunjukkan, juga ingin memperkenalkan bahwa ada satu figur yang dapat membawa kehidupan umat Tuhan mampu melewati padang gurun, mampu menang atas padang gurun, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini yang ingin disampaikan juga oleh Alkitab. Kisah padang gurun bukan hanya kisah tentang kesulitan hidup di dunia ini. Kisah padang gurun juga bukan tentang refleksi masa lalu, kegagalan umat Tuhan. Tetapi kisah padang gurun ingin juga menunjukkan bahwa sulitnya tantangan hidup itu, beratnya pencobaan itu, kegagalan umat Tuhan di masa lalu, itu hanya akan dapat dikalahkan, dan pasti akan dapat dikalahkan kalau orang mau meneladani Yesus Kristus sebagaimana yang diceritakan di dalam kisah ini. Ini pentingnya, saudara. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam Alkitab. Pertama tadi mewakili kehidupan kita manusia, bahwa hidup manusia itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan,
penuh dengan persoalan. Mereka juga melalui kisah ini berefleksi tentang sulitnya memang pengalaman padang gurun itu sebagaimana yang dihadapi oleh nenek moyang mereka. Tetapi sekaligus cerita ini juga ingin menunjukkan bahwa kesulitan, pergumulan, tantangan, kegagalan masa lalu itu tidak menjadi alasan untuk mereka tidak melangkah di hari-hari ini, karena mereka punya figur yang ingin ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Yesus, Anak Allah, Mesias yang memimpin kehidupan umat Allah menjadi Israel baru yang tidak lagi kalah tetapi menang. Nah, ada 3 hal prinsip penting yang ingin diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kemudian kita dapat mengalahkan jebakan kehidupan lewat berbagai situasi pencobaan yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana kemudian kita tampil sebagai pribadi yang tidak lagi kalah sebagaimana yang terjadi dalam generasi pertama orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu. Bagaimana kemudian umat dipersiapkan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghadapi pencobaan. Yang pertama, saudara, prinsip penting yang diajarkan oleh Alkitab ini kita lihat dari berbagai kisah pencobaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Alkitab ingin mengajarkan bahwa kalau kita ingin keluar dari jebakan pencobaan, kita mau menang dari jebakan-jebakan kehidupan lewat kisah pencobaan itu, pertama adalah kita harus memiliki sebuah prinsip bahwa hidup itu bukan hanya persoalan makanan atau persoalan materi. Hidup itu bukan hanya persoalan makanan atau persoalan materi. Hal yang seringkali kemudian membuat orang gagal, bahkan kalau kemudian kita berefleksi dari kisah nenek moyang Israel yang keluar dari Mesir itu, salah satu yang seringkali membuat mereka gagal itu apa? Persoalan perut, persoalan makanan. Kalau mungkin kita refleksikan dalam diri kita, ya persoalan uang, materi, harta, itu persoalannya. Bahkan di dalam kisah pada waktu itu, bahkan di dalam kisah di mana Injil Matius ini ditulis, konteks sosial di mana Injil Matius ini ditulis, Alkitab ingin menunjukkan bahwa memang pada waktu itu rata-rata orang hidup miskin. Ya, konteks di dalam penulisan Injil Matius atau di sekitar abad pertama itu, banyak orang yang memang hidup miskin. Tetapi saudara, seringkali persoalannya adalah karena kemiskinan itu membuat orang akhirnya berlomba-lomba bagaimana saya mendapatkan sesuatu. Kan gitu kan? Hukum ekonominya itu. Semakin sulit makanan, orang makin berlomba-lomba. Kalau orang semakin berlomba-lomba, akhirnya orang lupa kepada apa yang seharusnya. Ada video di dalam YouTube atau apa itu, di mana orang membedakan kera sama manusia ketika rebut makanan. Kera itu rupanya masih ambil satu-satu makan. Tapi manusia ketika ada acara kayaknya grebek atau apa itu, wah langsung ambil karung besar, masukkan semua. Nah ini bedanya manusia dengan kera katanya. Kera itu masih ambil satu-satu, enggak. Tapi manusia bawa kantong plastik, injak-injak orang, naik ke atas, wah langsung dimasukkan. Lalu si yang buat video itu berkata, inilah bedanya manusia dengan kera. Waduh, kita dipadai karo kera. Kera masih bagus ngambilnya satu-satu makan. Ayo, manusia saking hebatnya bawa sak karung dia ambil, wah ndak bagi. Yang lainnya masih dapat. Kera kan satu makan pergi, ambil lagi satu makan pergi, masih adil. Manusia yang katanya lebih hebat, lebih berhikmat, mau ambil sak karung, yang di bawah itu cuma gini-gini aja, yang di atas itu wah karungnya besar, dia dapat semua. Salah satu yang membuat manusia itu gagal
dalam persoalan hidup ini, karena melihat hidup itu hanya persoalan makan, persoalan materi. Yesus dicobai oleh iblis. Kalau kau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Apa Yesus katakan? Apa Yesus katakan? Yesus ngomong, "Hei iblis, memang manusia itu butuh roti. Memang manusia itu butuh makan. Siapa yang tidak butuh makan? Yang namanya manusia yang punya perut masih butuh makan. Yang namanya manusia hidup masih butuh uang. Ya kan, kita dosa munafik lah ya, memang kita masih butuh uang, mau makan terus gimana kan? Butuh. Tetapi manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja, kata Yesus. Bukan hanya karena roti lalu semuanya ditinggalkan. Bukan hanya karena uang semuanya dilupakan. Bukan hanya karena harta semuanya dilupakan. Yesus katakan, manusia hidup juga dari firman Allah. Yesus ambil cerita dari nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir. Mereka gagal karena makanan. Tapi Yesus juga ingin tunjukkan, berkaca dari kisah nenek moyang, lihat bagaimana mereka makan. Bagaimana nenek moyang yang keluar dari Mesir itu makan. Allah kirim mana dari langit. Ketaatan kepada Allah menjamin kita untuk menikmati karya Allah, berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Betul, manusia itu butuh makanan. Betul. Betul, manusia itu butuh uang. Benar. Betul, manusia itu butuh pendapatan. Ya. Tapi jangan hanya karena itu kita meninggalkan ketaatan kita kepada firman. Orang sekarang kan berkata, kalau kita terlalu benar-benar terlalu saleh-saleh, terlalu baik, terus kita mau makan apa, Pak? Tidak dapat apa-apa. Sekarang musimnya musim begini, semua serba sulit. Kalau orang kemudian tidak terlalu kesalehannya terlalu dibangun, terus dia dapat apa, Pak? Inilah godaannya, inilah cobaannya. Apakah hanya karena persoalan itu kemudian kita gagal untuk taat kepada Allah? Firman Allah katakan, Yesus katakan kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya masih tetap makan roti, masih tetap makan, masih butuh uang, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Ketika saudara bertahan dari pergumulan pencobaan yang menggoda saudara untuk mengambil jalan pintas. Yesus kan dicoba, Yesus kan diajak untuk ambil jalan pintas. Ubah dong batu itu jadi roti. Simsalabim, ya kan? Yang tidak ada jadi ada. Kan keajaiban salah satu zaman sekarang itu yang tidak ada jadi ada, yang tidak ada di anggaran jadi ada anggaran. Simsalabim. Yesus tak mau. Yesus tak mau. Manusia hidup bukan cuma dari uang, bukan cuma dari harta, bukan cuma dari makanan, tapi dari ketaatan kepada firman Allah. Dan itu sudah dibuktikan. Kisah nenek moyang menunjukkan bagaimana Allah memelihara. Ada mana yang membuat mereka diberkati oleh. Itu yang pertama, saudara. Jadi prinsip bagaimana setiap orang dapat mengalahkan pencobaan. Ketika orang itu sadar bahwa hidup bukan hanya persoalan makanan, tapi juga persoalan ketaatan kepada firman Allah. Yang kedua, saudara, hidup itu bukan hanya persoalan rasa aman, tapi persoalan keyakinan. Ujian Yesus yang kedua adalah Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Iblis ini punya kerjaan gitu. Kau kan Allah toh, kau kan hebat. Coba jatuhkan dirimu dari atas. Alkitab berkata, wah, pakainya Alkitab. Malaikat-malaikat akan menatang engkau. Jadi Yesus disuruh bunuh diri,
Tapi malaikat bilang, iblis bilang, katanya Alkitab bilang nanti ada yang menantang engkau. Apa kata Yesus? Jangan dikatakan mencobai Tuhan Allahmu. Banyak orang merasa kalau situasi saya tidak aman berarti Tuhan tidak ada. Nah, kalau sekarang saya sakit dengan berbagai macam penyakit, berarti Tuhan tidak ada. Orang seringkali kemudian mudah ditipu oleh hanya berbagai kesulitan-kesulitan yang ada, lalu menganggap Tuhan tidak ada. Keyakinan kepada Tuhan hanya seringkali diwujudkan kalau kita punya rasa aman. Itu berarti Tuhan ada. Sehingga kemudian iblis menawarkan sodoran pencobaan ini kepada Yesus. Kalau engkau tidak mati, berarti Tuhan ada. Nah, ini kan orang cari pencobaan. Sama aja seperti, saudara, ayo jalan ke sana. Pas lagi truk datang, kalau engkau tidak mati, berarti Tuhan ada. Apa kayak gitu? Tidak. Alkitab ingin katakan bahwa memang hidup di dunia ini ya memang penuh pergumulannya, penuh dengan tantangannya. Bisa nggak sakit? Ya bisa. Bisa nggak ngalami persoalan? Ya bisa. Lalu apakah kalau sudah sakit, lalu punya persoalan, lalu kemudian Tuhan tidak ada? Ini logika yang ingin dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang percaya. Bahwa seakan-akan kalau semua rasa aman itu sudah tidak ada, semua rasa aman itu sudah seakan-akan hilang, lalu Tuhan tidak ada. Situasi sekarang bisa dipakai. Lihat pandemi di mana-mana, virus di mana-mana, sakit di mana-mana, berarti Tuhan tidak ada. Kan katanya Tuhan menciptakan semua itu baik. Lah kok kamu sakit? Lah kok kamu punya masalah? Lah kok kamu susah? Berarti Tuhan tidak ada. Seringkali keyakinan kita tentang Allah itu dirusak, diganggu, dicobai oleh berbagai gangguan-gangguan rasa aman, rasa tentram dalam diri kita. Dan kalau kemudian itu terganggu, seakan-akan itu menjadi tanda bahwa Tuhan itu tidak ada. Yesus katakan, hidup itu bukan hanya persoalan kamu merasa nyaman dan aman saja. Tapi hidup itu persoalan kamu yakin gak Tuhan itu ada dan terus bekerja dalam hidup. Makanya Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allah. Ayat itu sebenarnya dikutip dari kisah di mana umat Israel ada di Masa, ada di Meriba, di mana mereka berkata ketika mereka tidak punya apa-apa, lalu mereka lihat, apakah Tuhan ada di tengah kita? Coba, yuk, lihat, Tuhan ada nggak di tengah kita nih? Kita lagi susah nih. Kalau kita susah terus, berarti Tuhan tidak ada. Sampai akhirnya Musa, orang yang sangat lembut, pemimpin Israel yang sangat luar biasa, itu pun bingung menghadapi orang Israel yang keras tengkuk itu. Ngomong, dumel sama Tuhan. Tuhan, gimana lagi aku ngurusin umat Tuhan ini kok? Keras kepala semua, kepala batu semua. Udah berkali-kali melihat berkat Tuhan aja masih tanya, apa Tuhan ada ya? Artinya bahwa kalau semua itu baik, baru Tuhan ada. Ada nggak di sini? Kalau kantongku aman, berarti Tuhan ada. Kalau hidupku nyaman, berarti Tuhan ada. Kalau segala sesuatunya tidak susah, berarti Tuhan ada. Apakah keyakinan kita kepada Tuhan hanya sampai di situ? Jangan cobai Tuhan Allah. Namanya persoalan itu ada, tapi jangan cari-cari persoalan. Dan jangan anggap bahwa seakan-akan kalau kemudian rasa aman itu tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. Kalau segala sesuatunya berjalan agak sulit, berarti Tuhan tidak ada. Tidak gitu. Tuhan tetap ada. Baik di dalam susah, suka, dukamu. Pemazmur 23 katakan, dia itu gembala yang baik. Kadang dia membimbing engkau ke tempat yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tapi kadang-kadang kita juga ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Apa Tuhan tidak ada?
Alkitab katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan ada nggak? Ada. Melewati padang gurun, Tuhan ada nggak? Ada. Alkitab katakan, Dia selalu beserta dengan kita. Tidak sekali-kali Dia meninggalkan umatnya. Padang gurun itu sulit. Padang gurun itu penuh bahaya. Tapi Tuhan ada. Dalam tiang awan, dalam tiang api. Masa umat Israel masih bertanya, ada nggak Tuhan? Lagi kita nggak ada makan. Kisah di padang gurun itu memang kisah yang luar biasa. Tuhan ada, tapi ya memang faktanya kelaparannya ada, kadang air ya ada, kadang tidak ada daging. Lalu apa Tuhan tidak ada? Ada. Tapi ya memang inilah hidup. Jadi kalau kita mau berpikir bahwa hidup bersama Tuhan itu selalu happy, saudara salah alamat memahami hidup yang seperti itu. Lalu seakan-akan kalau susah lalu Tuhan tidak ada. Orang yang memahami bahwa hidup itu bukan hanya sekedar persoalan rasa aman, tapi persoalan keyakinan kepada Allah, akan bisa melewati pencobaan. Yang terakhir, saudara, prinsip yang ketiga dari kisah pencobaan Yesus itu adalah bahwa hidup itu bukan hanya persoalan saya berkuasa atau saya menjadi pusat, tetapi hidup itu juga persoalan pengabdian kepada Allah. Dalam cobaan yang ketiga, iblis menawarkan demikian, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi, lalu dia memperlihatkan semua kerajaan yang ada di dunia. Lalu kemudian iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Orang pada waktu itu berkejar-kejaran untuk mendapatkan kuasa. Karena siapa yang punya kuasa, punya segala-galanya. Sekarang juga orang masih berpikir begitu kan? Siapa yang berkuasa, dia dapat punya semua akses ekonomi, akses politik, akses sosial, menguasai segalanya. Orang berlomba-lomba untuk berkuasa. Dan iblis tawarkan Yesus, kau lihat seluruh dunia ini, kau lihat segala sesuatu yang ada di depanmu, semuanya kuberikan padamu. Tapi kuncinya satu, kau sembah aku. Saudara, banyak orang yang kemudian akhirnya terkesima dengan hal ini, dan ya udahlah, ngapain hidup di dunia ini susah-susah, ya sembah iblis aja, yang penting aku dapat semuanya. Wong hidup cuma sekali kok dibikin susah, ya dibikin seneng-seneng aja. Akhirnya banyak orang kemudian menjadi penyembah-penyembah iblis. Dengan cara apa? Ingin menguasai seluruh dunia. Alkitab katakan kalau kita punya model seperti ini, yang hanya ingin menempatkan diri kita sebagai orang yang berkuasa, kita menjadi pusat segala sesuatu. Kalau perlu semua orang menyembah saya, semua orang menghargai saya, karena prestis yang paling utama, saudara akan terjebak dalam berbagai macam pencobaan yang dapat menjatuhkan, yang membuat kita tidak pernah jadi pemenang. Yesus ditantang, oh dia anak Allah, dia Mesias yang berkuasa, tapi digituin sama iblis. Kalau kau betul-betul mau berkuasa, ayo sembah aku. Oh, siapa yang tidak mau? Kalau memang Yesus modelnya seperti kita, wah, aku mau. Nah, orang yang cepat, oh, pengen berkuasa, cepat pengen mendapat sesuatu, mudah jatuh. Tapi Yesus berkata, enyah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau orang hanya berpikir bahwa kekuasaan, pusat, kita menjadi pusat segala sesuatu itu yang paling utama, kita mudah jatuh. Kita mudah untuk menikmati berbagai macam pencobaan-pencobaan yang menghancurkan diri. Tetapi kalau orang itu sadar bahwa di dunia ini juga bicara tentang pengabdian, bicara tentang bagaimana kita menyembah Allah,
kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang utama dalam diri kita. Kita menyembah Allah dan menempatkan Allah sebagai pusat yang utama dalam diri kita, maka seluruh turunan perilaku kita tidak akan ada yang mengambil pilihan untuk melawan Allah. Semua keputusan-keputusan hidup kita tidak akan berdampak kepada perlawanan kepada Allah. Karena apa? Karena kita hanya ingin menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang paling tinggi dalam diri kita. Tuhan yang layak disembah. Dan kalau orang sadar bahwa hanya Tuhan yang layak disembah, apa dia mau ngambil pilihan-pilihan sikap yang keliru dan melawan Tuhan? Enggak. Apa kemudian dia mau ngambil pilihan-pilihan sikap untuk kemudian melanggar firman Allah? Ya tidak. Karena bagi dia yang layak dipuji itu Tuhan, yang layak ditinggikan itu Tuhan, yang patut disembah itu Tuhan. Hanya kepada Dia engkau berbakti. Jangan orang lain kemudian meminta agar mereka berbakti kepada kita, kita jadi pusat. Kalau kita yang sudah jadi pusat, terbalik dunia. Cara berpikir kita juga pasti akan terbalik. Pilihan-pilihan sikap kita pasti akan salah. Kenapa? Karena kita ingin agar diri kita menjadi pusat. Saudara akan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena cara-cara firman Tuhan tidak pernah mengajarkan diri kita menjadi pusat, tetapi Tuhan yang menjadi pusat. Kalau Tuhan yang menjadi pusat, kita ini adalah orang yang berbakti kepada Allah. Kalau kita orang yang berbakti kepada Allah, maka firman itu yang berkuasa atas kita. Firman Allah itu lebih penting daripada segala-galanya. Firman Allah itu yang mengatur kita. Firman Allah itu yang menjadi norma kita. Firman Allah itu yang menjadi dasar bagaimana saya bersikap, saya memilih, saya bertindak, saya berpikir, saya berbuat. Firman di atas segala-galanya. Dan ketika iblis tidak dapat mencoba Yesus, apakah kemudian iblis kehilangan makan, atau dia kehilangan ketenangan, atau dia kehilangan kemuliaan? Orang akan berpikir, wah kalau ambil sikap seperti Yesus ini habis semuanya. Materi ya hilang, rasa tenangnya hilang, kemuliaannya hilang. Tapi apa begitu? Saudara baca di dalam ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan si pembaca, si penulis mengajak para pembaca itu lihatlah. Siapa yang disuruh lihat? Siapa yang disuruh lihat? Para pembaca, umat Tuhan, dan kita yang hari ini ada. Lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang kita pikir Yesus tidak akan dapat apa-apa, yang kita berpikir kalau ikut Tuhan lalu kemudian kita ya pasti sengsara banget gitu sudah. Alkitab tunjukkan ketika kita justru memilih jalan yang kelihatan jalan sempit, jalan yang tidak nyaman, jalan yang kelihatannya tidak menguntungkan, Alkitab datang, ada waktunya kok, di mana kemudian kita dapat melihat karya Allah itu. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sini Yesus menunjukkan, Alkitab menunjukkan bahwa kalau kau taat kepada Tuhan, memang tidak mudah. Taat kepada Tuhan itu memang tidak nyaman. Secara daging manusia kita, taat kepada Tuhan itu seakan-akan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan untuk jadi seperti yang manusia lain inginkan. Tapi Tuhan katakan, kamu akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan seperti Yesus. Apakah saudara ingin pengalaman generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir itu menjadi pengalaman kita? Saya yakin kita tidak ingin. Nah, bagaimana kemudian kita tidak jadi seperti mereka? Masuk padang gurun, kalah. Miliki, teladani sikap Yesus. Yesus yang dipimpin oleh Roh, masuk padang gurun, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami pencobaan, tapi menang. Karena apa? 3 prinsip tadi. Mari saudara, kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita yang hari ini juga mungkin sedang seakan-akan mengalami suasana padang gurun, mungkin tidak sama persis, tapi
tantangannya kurang lebih sama. Hidup manusia itu seperti itu. Akankah ada kemungkinan untuk kita bisa menang? Bisa. Bagaimana caranya? Kita tidak kalah. Bagaimana janji Allah, karya, perjanjian Allah menjadi bagian dalam diri kita. Ketika kita juga mau berkomitmen seperti Yesus. Jadikan Tuhan menjadi pusat segala-galanya. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa dalam diri kita. Bangunlah terus keyakinan kepada Allah, sekalipun mungkin kita tidak melihat hal-hal yang kita anggap sebagai tanda-tanda karya Allah dalam diri kita. Namun kita tetap yakin. Dan yang ketiga, tetap menjadikan dia sebagai pusat untuk kita berbakti. Bukan kita, Allah. Saya percaya, kita pasti dikuatkan. Kita pasti dimampukan untuk menjadi orang-orang yang benar. Tantangan pencobaan masih bisa datang dan mungkin saja datang dalam diri kita. Tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang benar. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara merasa diberkati? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit, Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan. Aku rindu mendengar
Dan kasih Kristus nanti Mbak Dani yang memimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan berlawatan-Mu untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat janji-janji-Mu dengan yang iya dan amin. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakannya dengan cara-Mu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati gembala-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, perlu saya sampaikan bahwa untuk ibadah kita di era new normal ini memang lebih pendek ya saudara. Jadi tidak seperti biasanya. Lalu yang kedua, nanti untuk persembahan bisa dimasukkan waktu keluar satu persatu. Di situ ada 2 kotak. Nanti kotak yang satu untuk persembahan pertama dan kotak yang hijau yang atas nanti untuk persembahan kedua. Itu saja. Iya, untuk keluarnya nanti bisa dari yang paling belakang terlebih dahulu, nanti diikuti baris ke depannya. Oke, itu saja. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang sudah memimpin kami, yang sudah menolong kami, yang sudah melengkapi kami, dan sudah mengajar kami, sehingga kami dapat hidup untuk terus melakukan kehendak Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan hidup yang kami hadapi. Firman-Mu kami percaya akan meneguhkan, akan memampukan, akan menguatkan kami semua. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah hadir,
beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau kiranya yang memberkati mereka semua. Di tengah situasi sulit hari-hari ini, karya Allah, anugerah Allah kiranya terus bekerja, terus berkarya, mengerjakan yang terbaik untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati seluruh hidup anak-anak-Mu. Mereka yang hari ini hadir, maupun mereka yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka semua. Kasih setia, karya Allah yang besar, kiranya bekerja, memenuhi hati dan pikiran kami semua. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ya Allah. Mari Engkau pimpin, mari Engkau berkati, tuntun kami semua, dan biarlah kami tiba di rumah kami dengan selamat. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan berkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.